Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia didukung oleh IFRC dan USAID. Dan tema pagi hari ini adalah cakupan vaksin COVID-19 booster pertama dan persiapan booster kedua. Baik, saudara, hingga saat ini COVID-19 belum berlalu. Vaksinasi masih perlu diintensifkan agar dapat menekan penularan dan meningkatkan kekebalan komunal. Untuk itu, pemberian dosis ketiga atau booster harus digencarkan agar ketahanan masyarakat meningkat dalam menghadapi risiko penularan COVID-19. Dan di tengah pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster pertama, secara paralel, Kemenkes resmi mengeluarkan program vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau booster kedua yang ditujukan untuk tenaga kesehatan di Indonesia pada Jumat 29 Juli lalu. Nah, pelaksanaan booster kedua nakes dilaksanakan secara serentak di fasilitas kesehatan masing-masing daerah. Lalu, seperti apa sih cakupan vaksinasi booster pertama hingga saat ini? Kemudian, mengapa secara bersamaan pemerintah juga menjalankan program vaksinasi booster kedua? Apa urgensinya? Nah, sekarang kita akan perbincangkan lebih dalam bersama narasumber yang sudah terhubung secara virtual ya. Dan saya sudah siap untuk menyapa yang pertama narasumber kami, Dr. Haryadi Wibisono MPH, selaku Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat pagi, Bapak Selamat Haryadi. pagi, selamat pagi Mas Rizal. Sel- Sehat selalu? Selalu sehat, alhamdulillah. Ya. Baik, dan dokter juga semoga selalu sehat ya, dokter ya. Amin, amin Kita masih ya. dalam suasana pandemi COVID-19 dan Betul. diakui atau tidak sebagian masyarakat kita saat ini sudah banyak yang abai terhadap keberadaan COVID-19. Dan sepertinya hal ini memang sesungguhnya lumayan mengkhawatirkan ya, sangat mengkhawatirkan bagi kita semuanya karena kita hidup berdampingan. Dan bagaimana sesungguhnya tingkat kesadaran masyarakat terkait pandemi COVID-19 saat ini sih, dokter? Mungkin boleh dijelaskan? Ya, betul Mas Rizal. Jadi eh, kebijakan pengenduran yang dikeluarkan pemerintah saat ini dengan membuka sekolah, bekerja, aktivitas di kantor dan lain sebagainya, ruang usaha, diterima secara keliru oleh sebagian masyarakat kita seakan-akan COVID is over, COVID telah selesai. Sehingga aktivitas dan pergerakan masyarakat itu tampak sekali telah mengabaikan atau setidaknya menganggap enteng protokol kesehatan serta keharusan vaksinasi. Nah, hal ini didukung dengan mengendornya mekanisme di beberapa tempat umum seperti mal, kemudian restoran, tempat-tempat wisata yang di beberapa tempat tidak mengharuskan lagi check-in, kemudian menunjukkan peduli lindunginya. Jadi hal ini betul-betul membuat masyarakat menganggap sudah tidak ada bahaya, dan ini membuat risikonya semakin besar. Begitu, Mas Rizal. Baik, dokter, ini kan sebenarnya secara paralel juga bahwa bersinggungan juga dengan yang namanya pembatasan-pembatasan dari pemerintah yang sudah mulai dilonggarkan ya, Pak. Diakui atau tidak, Ya, sehingga masyarakat juga akhirnya menganggap bahwa wah, ini pandemi sudah berakhir. Padahal sesungguhnya belum kan betul. ya, Pak ya. Nah, ini seperti apa sebenarnya? Belum, ya. Pemerintah kok kayaknya sering banget bergonta-ganti kebijakan regulasi yang dikeluarkan seperti itu berubah-ubah. Akhirnya masyarakat jadi bingung nih, dokter. Ya, untuk kebijakan mungkin dari pihak pembuat kebijakan. Namun saya sebagai pihak yang mengamati, eh, memang dimungkinkan terjadinya perkembangan ataupun perubahan kebijakan karena sifat dari agentnya ini sendiri pun mengalami perubahan. Virus COVID adalah virus yang baru, yang sifat-sifatnya masih terus diteliti. Kemudian kebijakan yang muncul itu tentunya dipengaruhi oleh sifat-sifat tadi. Perkembangan adanya mutasi dari virus tadi menimbulkan kepentingan adanya perubahan cara pandang. Namun secara umum saya berpendapat masyarakat
mungkin belum perlu memahami adanya mutan tadi selama sifat umumnya masih sama, yaitu penularan melalui kontak erat. Sehingga kebijakan vaksinasi dan kebijakan protokol kesehatan yang diterapkan dengan benar menurut saya masih relevan. Jadi untuk publik menurut saya secara sederhana kita tidak perlu terlalu memikirkan adanya mutan. Bahwa mungkin mutan yang baru lebih menular, tetapi toh tetap bisa dihindarkan dengan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan. Yang ini yang harus kita pelihara, ketaatan masyarakat terhadap hal ini. Begitu Mas Bisa. Baik, artinya ketika angka vaksinasi primer di Indonesia sudah cukup tinggi, pemerintah juga sudah melakukan pelonggaran pembatasan-pembatasan, bukan berarti kita sudah menuju endemi gitu ya, dokter? Kita masih di pandemi seperti itu kan? Ya, menurut saya kita perlu menyamakan persepsi dulu mengenai pengertian vaksin primer. Jadi vaksin primer adalah orang yang setidaknya mendapat 2 kali vaksinasi. Ya kan? Nah, kemudian fakta yang ada saat ini orang yang mendapatkan fully vaccinated atau 2 kali itu hanya sekitar di bawah 70%. Dari yang seharusnya di atas 80%. Artinya memang kita masih memiliki cukup banyak masyarakat yang belum cukup terlindungi dengan vaksinasi primer tadi. Nah, lalu kita membutuhkan suatu tindakan yang kedua yaitu pemberian booster. Ini yang kita perlu pahami dulu. Vaksinasi primer kita, saya berpendapat belum cukup tinggi. Dan itu masih harus dikejar oleh pemerintah untuk mencapai setidaknya di atas 80% untuk yang 2 kali vaksinasi. Begitu Mas Rizal. Oke, baik. Jadi menurut pantauan dari Dokter Haryadi memang belum cukup tinggi ya untuk vaksinasi primer ini ya. Untuk itu perlu terus dikejar dan pada akhirnya kenapa kita harus juga melakukan vaksinasi booster karena seperti yang sudah dijelaskan tadi ya dokter ya bahwa ini mutan juga terus bermutasi seperti itu maksudnya vaksin apa namanya COVID-19 virusnya terus bermutasi gitu ya. Dan mengapa regulasi juga berubah-ubah karena mungkin mutasi ini ya dokter ya jadi fluktuatif Ya, angkanya. selain itu juga dari pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan bahwa vaksinasi primer tadi tingkat daya lindungnya ternyata terbatas. Ada suatu masa di mana kemampuan melindunginya menurun. Oke. Untuk itu diperlukan booster. Nah, booster ini pun memiliki keterbatasan waktu, ya kan? Bahwa untuk seseorang terlindungi, katakanlah dalam seumur hidup atau paling tidak setahun, maka di samping vaksinasi primer memerlukan vaksinasi booster. Dan inilah yang kita harus meyakinkan pada masyarakat bahwa vaksinasi 2 kali yang sudah berlangsung katakanlah lebih dari 6 bulan, barangkali orang itu sudah tidak cukup terlindungi lagi, sehingga perlu diberikan booster. Di mana dengan booster tadi ada terjadi boosting, yaitu dari tubuhnya menimbulkan antibodi untuk menolak masuknya vaksin tadi. Sayangnya vaksinasi primer itu saja masih banyak kelompok-kelompok yang mengabaikan. Jadi kita belum bicara booster. Untuk yang primer saja ada kelompok yang masih tidak yakin akan manfaat tadi. Begitu Mas. Baik. Nah, berbicara soal keyakinan di masyarakat, sebenarnya apa yang terjadi nih dokter? Mengapa sih masyarakat belum begitu yakin, belum begitu trust gitu ya? Seperti yang tadi disampaikan bahwa jangankan vaksin booster, vaksin primer aja, vaksin 1 dan 2 masih banyak yang mengabaikan. Ini sebenarnya masalahnya di mana sih dokter? Masyarakat kita kayaknya tingkat kesadarannya belum sepenuhnya nih terhadap vaksinasi. Ya, sesungguhnya di masyarakatnya ada 3 kelompok ya. Secara gampangnya. Pertama adalah kelompok yang sudah sadar akan manfaat vaksin. Kelompok ini akan mencari untuk bisa mendapatkan pelayanan vaksin. Kendalanya kadang-kadang adalah
susah ataupun dia harus pergi mencari pelayanan vaksin. Pemerintah sudah banyak menyediakan, tapi di banyak kasus ternyata tidak mudah untuk mendapatkan. Kelompok kedua yang ekstrim adalah orang yang menolak dengan berbagai alasan, memiliki pendapat bahwa vaksinasi itu tidak perlu, vaksinasi berbahaya, vaksinasi yang dilihat dari sudut agama tidak halal dan lain sebagainya. Ujungnya adalah menolak. Yang ketiga adalah yang floating, yang ikut arus. Kalau dia berada di lingkungan yang memang patuh untuk vaksin, maka dia ikut untuk mendapat vaksinasi. Tapi kalau tidak, dia menjadi abai, menjadi tidak acuh tak acuh terhadap pentingnya vaksinasi. Ini yang kita hadapi, dan untuk itu pemerintah memang harus melibatkan berbagai komponen untuk meyakinkan vaksin itu bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi untuk yang bersangkutan. Ini yang harus selalu kita tanamkan pada masyarakat, termasuk lewat tokoh-tokoh masyarakat. Begitu, Mas Rizal. Baik, dan Dokter Haryadi, kita juga hari ini menghadirkan narasumber Dokter Siti Nadia M. Epit, Dirjen Kesehatan Masyarakat dan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sudah terhubung Dokter Nadia, selamat pagi. Pagi, Mas Hadi. Pagi, Pak Haryadi. Selamat Salam pagi, Bu sehat. Nadia. Assalamualaikum. Sehat selalu, Bu Nadia. Iya, pagi hari ini bersama saya Rizal dan Dokter Nadia. Maaf mengganggu waktunya ya, pagi-pagi udah diganggu aja nih kesibukannya. Mohon maaf. Dan tadi sudah Sama-sama. sempat berbincang dengan Dokter Haryadi dan kita juga masih memperbincangkan terkait dengan kesadaran di masyarakat terhadap vaksinasi. Nah, Dokter Siti, sebelumnya penting untuk ditekankan secara terus-menerus bahwa pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Seperti apa sebenarnya kondisi pandemi sekarang, dokter? Mohon update-nya untuk jumlah kasus hingga saat ini. Karena fluktuatif terus ini kayaknya ya. Iya, jadi satu ya, bahwa memang situasi pandemi saat ini belum berakhir ya, karena belum dinyatakan bahwa kondisi pandemi ini sudah selesai tentunya. Nah, kalau kita lihat dunia pun, WHO pun juga belum mencabut situasi pernyataan pandemi COVID-19 ini. Nah, tapi ada satu hal yang menarik adalah bahwa Indonesia itu pada masa ini sedang berada pada fase pengendalian daripada pandemi ini. Nah, kita sudah tahu kita punya roadmap ya untuk bisa bagaimana keluar dari situasi pandemi ini adalah dengan mengendalikan dulu pandemi ini, kemudian masuk kepada pra-endemi dan tentunya endemi. Nah, pengertiannya apa? Pengertiannya itu selalu yang kita sampaikan, virus COVID-19 ini tidak akan hilang dengan cepat nih, Mas Riza. Nanti mungkin Pak Haryadi juga akan menambahkan ini karena beliau ahlinya pada waktu mengalami beberapa penyakit-penyakit infeksi emerging ya, ataupun penyakit-penyakit yang berpotensi wabah. Nah, dia tidak akan mudah hilang. Artinya apa? Dia akan hidup berdampingan dengan kita, dan resiko untuk kemudian kita tertular sakit itu masih akan ada. Hanya saja yang kita lihat sekarang sama pada waktu dunia menghadapi cacar ya. Penyakit cacar itu kan udah kita tahu ya bahwa di awal-awal munculnya penyakit cacar sebelum ditemukan vaksinasi itu hampir tentunya menimbulkan kematian yang cukup tinggi. Bahkan kalau kita lihat kecacatan ya, dan itu bisa menyerang siapa saja. Tapi setelah ditemukan vaksin cacar oleh Edward Jenner, kasus itu kemudian mulai berkurang, terutama kematian dan kesakitan yang berat. Nah, hal ini yang sama kita temui. Jadi saat ini tentunya di masa fase pengendalian pandemi, kita bisa melihat orang akan tertular positif. Mungkin Mas Rizal lihat ya, beberapa minggu terakhir ini banyak yang kemudian melihat, wah ini kasusnya naik lagi, yang tadinya sudah sekitar 100-an, sekarang kok jadi 3.000, 4.000, 6.000, naik turun ya, ada kemudian turun 3.000. Nah, kalau kemarin kasus konfirmasi nasional kita itu ada sebesar 6.276 ya. Kemudian, tapi kalau kita lihat bahwa angka positif agak naik ya, karena memang jumlah kasus agak naik 10%, tapi kalau kita lihat angka kematian itu hanya 18. Jadi walaupun angka positif itu
naik sampai dengan angka 6.000, tapi angka kematian itu tetap di bawah 10, sama seperti kasus pada waktu hanya 100 sampai 200. Dan kalau kita lihat bor kita itu masih di bawah 10% atau 6% saat ini. Memang fluktuasi ya. Nah, jadi artinya ini suatu yang kita pahami dari vaksin bahwa dia akan sangat melindungi kita dari kasus-kasus berat dan kematian. Baik, jadi pandemi belum berakhir ya, dokter? Betul sekali, Iya, Mas perlu Reza. diingatkan terus menerus. Kita sedang dalam proses mengendalikan pandemi ini. Tapi bisa dikatakan bahwa pandemi akhir-akhir ini semakin bisa terkendali gitu ya, dokter? Betul, karena kan kalau kita lihat sekarang sudah begitu banyak nih ya Mas Rizal, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam masyarakat. Kalau dulu kita masih ingat ya ada pembatasan-pembatasan. Betul, Nah, yang paling seru nih kemarin kita udah bisa mudik ya Mas Rizal ya. betul. Dan mudiknya itu tentunya tidak menimbulkan lonjakan kasus yang kemudian berakibat juga misalnya penuhnya rumah sakit, banyaknya orang diisolasi. Di walaupun hampir 60 juta orang melakukan pergerakan bersama dalam kondisi mudik, kita lihat jumlah kasus itu masih terkendali dan jumlahnya masih sangat kecil. Apalagi kalau kita berbicara orang yang dirawat di rumah sakit. Nah, Baik. setelah itu kita lihat nih, udah banyak nih aktivitas di masyarakat. Bisa nonton konser sekarang, dokter. Betul, nonton konser, Oke. pertandingan olahraga. Betul. Ya. Kita tahan dulu, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Dokter Haryadi, Dokter Nadia tetap bersama kami di Ruang Publik KBR, dan saya juga akan mengundang Anda bagi yang ingin bertanya secara langsung boleh melalui telepon bebas pulsa. Silakan Anda bisa menghubungi kami di nomor 0800 245 7893. Atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0812 118 8181 atau melalui live chat YouTube Berita KBR dan mention Instagram @kbr.id.